Tokoh Pemuda Indonesia Bersatu mendeklarasikan poros Prabowo Puan untuk ajang Pilpres 2024. Kelompok ini siap membentuk kepengurusan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Mas Hanta Yuda, relawan mengusung Prabowo Puan untuk Capres 2024. Mas Hanta melihatnya bagaimana, Mas? Ini apakah masuk akal atau ada jalan buntu nantinya? Ya, dalam proses menuju Pilpres kapanpun ada dua tahapan. Satu tahapan kandidasi, Andro, yang kedua adalah tahapan eleksi atau election. Nah, di proses kandidasi, potensi pasangan Prabowo Puan ini berpotensi kuat, peluangnya kuat. Tetapi di eleksinya itu cukup berat tantangannya. Nah, kuatnya di mana? Satu, Prabowo Subianto, kita tahu, baik Prabowo maupun Puan Maharani itu memiliki tiket partai yang kuat. Karena mereka sama-sama menguasai kursi di DPR jauh melampaui persyarat secara konstitusional. Itu kekuatan pertama mereka. Yang kedua, kita tahu Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, juga seorang veto player di Partai Gerindra, pemutus, pengendali partai. Mbak Puan juga orang terkuat DPD Perjuangan setelah Ibu Megawati, bisa dikatakan demikian, sehingga memiliki peluang kandidasi yang cukup kokoh. Nah, yang ketiga, dalam catatan saya mereka juga dari sisi kekuatan punya partai, punya kekuatan politik, kemudian punya mesin politik. Keduanya juga berpotensi untuk memanfaatkan mesin politik mereka dengan sebaik-baiknya. Satu lagi adalah kedua-duanya punya panggung tambahan, cukup strategis. Prabowo selain ketua umum adalah seorang menteri pertahanan. Bisa dimanfaatkan, meskipun tidak strategis gubernur kalau kita ngomong realistis. Mbak Puan juga ketua DPR. Tetapi jauh lebih penting dari itu ada soal winning the election, memenangkan sebuah pertarungan pemilihan kompetisi politik, Andrew. Nah, inilah tantangan bagi kandidat, bagi pasangan ini. Secara elektabilitas, keduanya, Prabowo betul, Pak Prabowo punya basis yang relatif masih kuat, elektabilitasnya imbang, misalnya dengan tiga besar ada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tetapi kita tahu Prabowo itu memiliki popularitas yang sudah cukup tinggi. Sehingga untuk naik, selain itu juga sudah pernah bertarung beberapa kali, sehingga untuk naik relatif lebih berat ketimbang figur-figur baru. Itu tantangannya. Di saat yang sama kita tahu elektabilitas Mbak Puan juga relatif belum begitu kuat. Masih stuck di angka-angka yang sekitar yang tidak begitu kuat itu. Nah, yang kedua, artinya segala kandidasi mereka berpulang kapanpun ingin membentuk koalisi itu. Ya, yang kedua juga dalam catatan saya mereka adalah belum memiliki basis yang begitu kuat di sisi Mbak Puan Maharani, sementara basis Prabowo Subianto itu sudah terbelah. Apalagi jika Anies Baswedan misalnya maju, basis Prabowo dari Jawa Barat ke barat regional Indonesia itu hingga Sumatera, itu sudah terbagi terbelah mendukung Anies Baswedan. Beda dengan pendukung Jokowi juga. Sementara di saat yang sama Prabowo sulit mendapatkan basis pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi relatif lebih banyak ke Ganjar Pranowo. Itu sulit. Satu lagi adalah bagaimana tantangan Prabowo ke depan, Pak Prabowo, untuk mengelola kekecewaan publik, kekecewaan pemilih pendukungnya ketika beliau berpindah ke Jokowi, itu juga untuk mengajak kembali pulang mendukung Prabowo adalah tantangan yang cukup berat. Sementara ceruknya Mbak Puan belum terbentuk. Saya kira itu yang dari sisi tantangan, meskipun keduanya punya peluang dalam konteks berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Jadi dua figur ini dari sisi strategi ini ya, berhadapan posisi tawar sedang berhadapan dengan Ganjar Pranowo, saya kira relatif tepat. Karena secara elektabilitas Mbak Puan kan tidak begitu imbang dengan Ganjar Pranowo. Mas Hanta, kalau kita berbicara di Pulau Jawa, Mas, di Jawa Tengah, apakah mampu Puan ini menandingi elektabilitas Ganjar yang sekarang sedang naik daun? Iya, agak sulit ya, karena secara basis utama Ganjar Pranowo itu memang berada di Jawa Tengah. Basisnya berada di Jawa Tengah. Dan kalau di cross-check data survei, angka tertinggi dukungan pada Ganjar itu di Jawa Tengah. Tetapi kita tahu, Mas Anto, di saat yang sama kita paham bahwa Jawa Tengah juga ada kandang banteng, basis PD Perjuangan. Jadi kalau keduanya terpisah, itu sama-sama dirugikan. Berpotensi besar pemilih PD Perjuangan terbelah, pemilih Ganjar juga terpecah. Artinya apa? Kemungkinan pemilih PD Perjuangan yang solid kepada PD Perjuangan lalu tidak mendukung Ganjar, bisa jadi tidak memilih Ganjar Pranowo. Pun sebaliknya, pemilih Ganjar juga tidak memilih PD Perjuangan. Jadi saya kira kalau dibandingkan dari dua itu secara elektabilitas jauh ya, sudah di data survei antara Mbak Puan dan Ganjar Pranowo unggul. Secara publik unggul Ganjar Pranowo jauh.
Tapi secara politik di internal struktur kekuasaan PD Perjuangan, maka yang tertinggi, yang paling kuat adalah Mbak Puan Maharani. Saya ingin mengatakan bahwa Mas Ganjar Pranowo, tanda petik, bukan siapa-siapa dalam struktur kekuasaan PD Perjuangan. Sehingga kerja berat bagi Ganjar Pranowo adalah untuk mendapatkan tiket PDIP. Ganjar berat bekerja dalam kandidasi, mudah sekali bagi Mbak Puan kalau Ibu Mega menginginkan. Tetapi di saat yang sama secara publik, secara election, itu sebaliknya. Ganjar punya peluang relatif jauh lebih besar ketimbang Mbak Puan Maharani. Jadi mereka terbelah. Relasinya simbiosis politik mutualisme antara PD Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Kalau mereka bergabung saling menguatkan, kalau terpisah berpotensi saling membelah. Nah, yang menariknya, deklarasi relawan hari ini telah memasangkan Prabowo dan Puan Maharani. Sehingga untuk berhadapan dengan Ganjar, Puannya tidak sendiri lagi sekarang, bersama Prabowo Subianto. Dan berdasarkan data survei, hari ini misalnya petanya kita deteksi antara Prabowo dan Ganjar itu imbang. Sehingga sekarang relatif imbang kekuatan kalau sudah dipasangkan. Mas Santa melihatnya PDIP bakal merestui nggak Mas kira-kira ini Mas? Deklarasi Prabowo Puan ini bakal direstui tidak sama Megawati Soekarno Putri? Ya, saya kira Ibu Mega biasanya di bagian akhir ya. Kalau Ibu Mega merestui ini berarti kan udah otomatis dukungannya sudah jelas. Tetapi karena belum ada dukungan, saya sering mengistilahkan ini dilema bagi PD Perjuangan. Tapi misteri Ibu Megawati juga, ini ujungnya seperti apa. Ini mirip serupa tapi tidak sama dengan 2014 yang lalu. 2012-2013 itu ada Joko Widodo, Pak Jokowi yang memiliki modalitas secara elektabilitas, tetapi juga kader biasa, tidak memiliki struktur kekuasaan yang kuat di PD Perjuangan. Tetapi di saat yang sama ada nama Mbak Puan Maharani yang juga digadang-gadang sama menjadi cawapresnya Prabowo pada saat itu. Tetapi akhirnya pada saat itu Ibu Mega memutuskan bukan Mbak Puan Maharani. Cuma Mas Andro sekarang beda. Mbak Puan hari ini dan Mbak Puan yang 5 atau 7 tahun yang lalu itu berbeda. Kalau dulu itu Mbak Puan memang belum jadi Menko, belum pernah jadi Ketua DPR. Sekarang sudah, secara karir politik sudah mentok sekarang. Pastilah menginginkan RI 1, RI 2. Sehingga kalau momentum ini tidak diambil oleh Mbak Puan, maka Mbak Puan juga akan hilang, akan terancam karir politiknya. Mas Santa, analisa Mas Santa bagaimana ini Mas? Prabowo Puan sudah diusung oleh para relawan. Lawan kuatnya siapa kira-kira? Mungkin tidak Ganjar, Anies, atau mungkin dibalik itu. Anies yang jadi capresnya, Ganjar jadi cawapresnya lawan mereka. Kalau petnya sekarang dan Anies tidak maju, itu Pak Prabowo bersama Mbak Puan memenangkan pertarungan. Tapi balik jika Anies dan Ganjar berposisi maju, maka saya kira Prabowo dan Puan Maharani mendapatkan lawan berat. Itu tantangan beratnya, karena kedua-duanya memiliki potensi yang sangat kuat ya, karena mereka relatif orang baru, apalagi keduanya relatif muda, segar, kemudian masih fresh, wajah baru, kemudian belum pernah maju. Kalau mereka maju menjadi lawan, maka mereka akan menjadi lawan tanding yang sangat kuat bagi Prabowo Subianto. Apalagi tidak untuk kemungkinan misalnya, ini misal saya head to head, kemudian Prabowo dan Puan Maharani berpasangan, lawannya Anies dan Ganjar berpasangan. Nah, Anies Ganjar kalau bergabungkan itu sangat kuat sekali kalau terjadi. Meskipun politik kita masih sangat dinamis. Ada kemungkinan perubahan fluktuasi karena poros-poros. Kecuali kalau PD Perjuangan, porosnya Prabowo Puan ini bisa mengelola, membuat skema koalisi. Skema koalisinya apa? Dengan trik dan taktik politik misalnya kemudian Ganjar gagal maju. Nah, kalau Ganjar gagal maju, maka suara PDIP bisa ditarik itu oleh pasangan Prabowo Puan lebih solid. Karena Ganjar batal maju, tidak mendapatkan tiket partai. Ancaman bagi Ganjar Pranowo adalah tidak bisa maju karena tidak cukup partai, kecuali Ganjar dengan partai lain. Nah, kalau itu bisa dibuat skema tanpa Ganjar, maka Prabowo dan Mbak Puan Maharani, terutama Puan dan PDIP-nya lebih solid ke dukungan ini. Kedua, kalau Anies Baswedan tidak maju, maka semakin kuat juga Prabowo Subianto. Karena basis suara Pak Prabowo yang terbelah diambil oleh Anies itu akan berpotensi juga kembali ke Prabowo. Itu ya, ancaman bagi Prabowo-nya adalah pecah suara diambil oleh Anies, ancaman bagi PDIP dan Puan Maharani adalah Ganjar Pranowo. Jadi dua aktor kuat itu betul, Andrew, adalah ancaman atau tantangan berat bagi pasangan Prabowo dan Puan Maharani. Di luar dua nama itu, berdasarkan data, memang belum begitu relatif kuat untuk menjadi lawan tanding pasangan ini. Pasangan ini, poin saya, kuat. Tergantung siapa lawannya.